Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bau-Bau. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah dari SMA Negeri 3 Bau-Bau untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika dan moral. Assalamualaikum PS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini. Baik PS, maksud saya kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Baik, PS, baik kita mulai saja. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, baik. Jadi pertama-tama tentu kita harus mengetahui dulu. Bagaimana kasus dilema etika itu terjadi. Nah, dari mengetahui atau mempelajari itu kemudian kita menarik satu kesimpulan tentang persoalan dilema etika dan rujukan moral ya. Nah, dari kesimpulan hasil mempelajari itulah yang kemudian menjadi titik tolak atau landasan kita dalam pengambilan keputusan. Karena kalau tidak terlebih dahulu kita mempelajari dan menyimpulkan tentang persoalan etika moral itu tadi, kita tidak akan mampu mengambil langkah bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Jadi itu langkah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oh, betul. Memang kalau bicara tentang etika ini kan sebenarnya benar versus benar ini, bukan benar versus salah. Beda dengan moral. Seperti itu. Baik, jadi tentu yang pertama-tama kita memilah dulu, kita mengidentifikasi dulu masalah itu. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengidentifikasi? Jangan sampai kita salah mengambil langkah. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita mulai berpikir kembali, kira-kira solusi terbaik dalam mengambil keputusan itu apa-apa saja. Karena kita harus berhitung tentang positif dan negatif dari sebuah keputusan. Itu penting adanya. Nah, hal yang lain adalah bagaimana kita berpikir menggunakan sudut pandang orang lain. Ya. Jangan semata-mata cara berpikir kita, karena di luar sana ada orang lain yang berpikir juga tentang itu. Sehingga kita membawa alam pikiran kita dengan sudut pandang yang berbeda menurut orang lain. Yang berikutnya tentu sedapat mungkin kita bisa melibatkan orang lain dalam berpikir tentang penyelesaian tentang etika moral itu tadi. Nah, yang terakhir tentunya yang tidak kalah pentingnya kita harus perhatikan, sesuai tidak terhadap aturan yang berlaku di negara kita. Itu juga penting. Jangan sampai tindakan atau langkah yang kita ambil dalam penyelesaian itu kemudian bertentangan dengan aturan hukum yang ada di negara kita. Karena tidak semata-mata berbicara tentang etika. Ada norma hukum juga yang berlaku di negara kita. Meskipun persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan etika. Tapi jangan sampai dia bersinggungan dengan
norma hukum yang berlaku. Baik, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi persoalan ini? Sebenarnya eh, kurang lebih sama ya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana tentang masalah di etika moral itu tadi, kemudian eh, kita bagaimana eh, berpikir tentang menyelesaikan masalah yang ada, kurang lebih sama seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku, karena di Indonesia ini kan ada sejumlah norma, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis inilah yang perlu kita dalami lebih jauh, misalnya seperti norma kesusilaan, ya, norma etika misalnya. Nah, itu harus menjadi perhatian kita, karena beda dengan norma hukum yang tertulis dalam sebuah kitab undang-undang atau norma agama yang sudah jelas di agama masing-masing penganutnya. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita benar-benar berpikir rasional, tapi bukan cuma rasional, juga kita harus membawa perasaan kita dalam pengambilan keputusan seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, baik. Jadi sebenarnya ada 3 prinsip dasar. Bagaimana sehingga soalan itu bisa efektif kita selesaikan. Yang pertama itu adalah cara berpikir kita itu berbasis pada hasil akhir tentang persoalan yang kita mau selesaikan itu. Yang berikutnya kita berbicara tentang aturan-aturan yang ada, Dan yang berikutnya, seberapa peduli kita dalam menangani kasus itu. Itulah yang kemudian yang dibutuhkan itu, bagaimana rasa empati kita dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga kita mampu memahami perasaan orang lain. Karena empati itu penting. Empati itu terlahir dari bagaimana kita membawa diri kita seperti orang lain. Kita mampu merasakan perasaan orang lain, sehingga kita betul-betul berempati. Nah, empati inilah bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan masalah etika seperti itu. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, baik. Dalam kasus dilema etika memang benar adanya bahwa ada sejumlah tantangan yang kita hadapi, karena tidak ada acuan yang baku dalam upaya penyelesaian itu. Nah, itulah yang kemudian jika kita ketemu dalam terjadi masalah dilema etika, maka kita benar-benar harus berpikir keras, karena tidak ada solusi baku bagaimana menyelesaikan tentang dilema etika. Itulah yang dibutuhkan, bagaimana hati bekerja untuk menyelesaikan dilema etika. Karena itu bicara tentang perasaan, di samping logika cara berpikir yang baik. Jadi bukan cuma cara berpikir yang baik, tetapi hati yang jernih dalam menyelesaikan persoalan dilema etika itu penting adanya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Tapi butuh kejernihan hati. Ya, butuh kejernihan hati, jangan kita gegabah. Baik, apakah Bapak dalam memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh, baik. Jadi kasus-kasus dilema etika itu kami ada yang dijadwalkan, ada yang memang harus diselesaikan, tergantung kasus yang terjadi, kasus dilema etika yang terjadi. Sehingga ada kasus-kasus yang sifatnya situasional yang memang harus benar-benar diselesaikan pada waktu itu. Tetapi jika hal-hal yang memang butuh penyelesaian yang lebih kompleks, maka kami tentu menjadwalkan, sehingga dijadwalkanlah dalam 1 bulan itu membahas hal-hal seperti itu. Apa dinamika yang terjadi di sekolah, baik itu siswa atau mungkin guru. Bukan tidak mungkin juga bisa terjadi di kalangan guru.
tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, karena itu ada yang terjadwal, ada yang memang diselesaikan pada saat terjadinya kasus dilema etika itu. Tergantung kasus. Tergantung kasusnya, betul Pak Hasan. Baik, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada. Teman-teman kami di sini, terutama para wakasek itu benar-benar orang-orang yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah-masalah dilema etika. Tapi bukan cuma mereka, guru-guru yang lain juga, guru BK, guru yang lain juga dimintai pendapat dan mereka mau membantu. Jadi sekolah ini adalah milik kami bersama dan kami bertanggung jawab secara bersama-sama. Sehingga memang benar adanya bahwa dalam kami mengambil sebuah keputusan atau sebuah langkah dalam penyelesaian dilema etika, kami selalu berprinsip bahwa harus satu langkah, satu bahasa, karena sekolah ini dibangun dengan prinsip kolektif kolegial. Dari hal yang sudah kita bicarakan tadi, dari semua hal yang telah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak sudah petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Baik. Manusia dalam perjalanan hidupnya selalu mengambil pengalaman itu menjadi guru besar, atau biasa kita kenal dengan istilah orang-orang Yunani itu historia magistra vitae, bahwa sejarah itu atau peristiwa masa lalu itu menjadi guru kehidupan. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang dilema etika, banyak pembelajaran dan banyak hikmah yang bisa kami ambil, terutama bagaimana kami menangani masalah-masalah dilema etika, bagaimana mengatur hati kami untuk begitu bijak menyelesaikan itu, karena tidak ada solusi baku dalam penyelesaian masalah dilema etika. Kami juga belajar tentang bahwa manusia itu berbeda-beda, cara menyatukannya seperti apa, dan kita harus memahami bahwa setiap orang punya keinginan yang berbeda. Nah, keinginan-keinginan inilah yang biasa menimbulkan dilema etika. Nah, harapannya adalah bahwa dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, kami semakin bijak dalam menyelesaikan dilema etika. Seperti itu, Pak Hasan. Terima kasih Pak KS. Berarti one hal ya kita pelajaran Betul. pengambilan dilema etika. Baik Pak KS, terima kasih atas Terima kasih banyak.